Shalom dan selamat hari Minggu. Bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, kita dapat berjumpa lagi dalam ibadah hari Minggu saat ini. Mari siapkan hati untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tema ibadah minggu ini, hidangan telah kusediakan. Marilah kita berdiri dan menyanyikan pujian dari nyanyian rohani 4 ayat 1, 2, dan 4. Kudus, kudus, kuduslah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, kami dini hari menyanyi pujian. Kudus, kudus, kuduslah pemerintah masa Allah dan Raja kaum sekalian. Kudus, kudus, kuduslah Allahmu di surga, hamba-Mu yang suci menghadap berteduh. Sekalian malaikat menurunkan muka, seisi surga menyembah sujud. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, Bapa, Anak, Roh yang mulianya Bapa. Kudus, kudus, kuduslah ribuan bahasa memuji Tuhan Allah yang esa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Amin. Amin.
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Mari dengan rasa sesal dan malu, kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan memohon anugerah pengampunannya. Ya Allah Tritunggal, seringkali kami berusaha untuk menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat di hadapan sesama kami, bahkan di hadapan Tuhan. Kami tahu, ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu. Ya Allah Tritunggal, kasihanilah dan ampunilah dosa kami, baharuilah kami kembali dengan kuasa Roh Kudus. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Yeremia 7 ayat 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Amin. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib. Melihat itu aku heran, kan kasih sayang yang ajaib. Lah aku tahu karunia serta memuji rahmat-Nya. Jikalau Allah hitung congkak dan kekerasan hatiku, tentu ku patutlah ditolak jauh dari pohon hidupku. Tetapi lihat sayangnya, telah aku diterimanya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru, Filipi 4 ayat 4-5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita membaca Mazmur secara responsorial dari Mazmur 106 ayat 1-5. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum,
yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Syukur, haleluya, kebaikan Tuhan pujilah, abadi kasih setianya, insan yang sanggup siapakah untuk bersaksi selayaknya tentang kemuliaannya. Kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari siapkan bagian firman Tuhan untuk dibaca. Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Pembacaan yang berikut dari Filipi 4 ayat 2 sampai 9. Filipi 4 ayat 2 sampai 9 dan pembacaan Injil menurut Matius 22 ayat 1 sampai 14. Kita berdoa. Kami menaikkan syukur hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, atas segala kasih karunia-Mu yang kami alami. Kami bersyukur kesempatan yang indah. Kami dilayakkan untuk datang menyembah Tuhan dalam ibadah raya Minggu saat ini. Di tengah-tengah penyembahan kami saat ini, kebenaran firman-Mu akan disampaikan. Kami akan membaca dan merenungkan bahagian firman-Mu. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami untuk dapat mengerti dengan baik kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, umat-Mu sedia mendengar. Pakai kami hamba-hamba-Mu yang akan memimpin pembacaan dan mengurai kebenaran firman-Mu. Berilah kami hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Yesaya 25 ayat 1 sampai 5. Firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkaulah Allahku. Aku mau meninggikan Engkau, mau menyanyikan syukur bagi nama-Mu. Sebab dengan kesetiaan yang teguh, Engkau telah melaksanakan rancangan-Mu yang ajaib yang telah ada sejak dahulu. Sebab Engkau telah membuat kota menjadi timbunan batu, dan kota yang berkubu itu menjadi reruntuhan. Uri orang tidak lagi menjadi kota, dan tidak dibangunkan lagi untuk selama-lamanya. Oleh karena itu, suatu bangsa yang kuat akan memuliakan Engkau. Kota bangsa-bangsa yang gagah akan takut kepadamu. Sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesukaannya, kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin, seperti panas terik di tempat kering. Kegaduhan orang-orang keluar Kau diamkan.
seperti panas terik ditiadakan oleh naungan awan. Demikianlah nyanyian orang-orang yang gagah sombong ditiadakan. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, dan nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian sabda Tuhan, haleluya. Dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih." Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar lalu melakukan dengan setia kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Kure semangat puang. Kure semangat puang. Kadami puang. Kure semangat puang. Kadami kure sumanga puang. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca, penekanan untuk kita renungkan bersama ada pada Injil menurut Matius 22 ayat 1 sampai 14, dan kita ada pada sorotan tema hidangan telah kusediakan. Itu tema kita, hidangan telah kusediakan. Bagaimana perasaan atau respon Bapak Ibu Saudara-saudara kalau mendapatkan undangan dari gubernur atau presiden? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Senang. Itu berarti mendapatkan penghargaan. Dan sudah pasti ketika Bapak Ibu mendapatkan undangan, jauh-jauh hari sebelumnya sudah persiapkan diri dengan baik menghadiri undangan tersebut. Bukan begitu Bapak Ibu? Kalau bapak-bapak atau laki-laki pasti sudah pergi beli atau jahit jas. Ibu-ibu tidak mau kalah perempuan. Pasti sudah persiapkan pakaian yang bagus dan kalau bisa hubungi salon yang terbaik. Karena mau menghadiri undangan presiden atau gubernur. Bapak Ibu Saudara-saudara, perikop bacaan kita dalam Injil menurut Matius 22 ayat 1 sampai 14 adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus mengenai kerajaan sorga. Yang diumpamakan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Apa yang diceritakan dalam perikop ini? Sang raja menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang dalam perjamuan kawin. Jadi itu tradisi dulu. Jauh-jauh hari sebelumnya itu yang diundang itu sudah diberikan undangan. Kalau sudah dekat waktunya maka mereka dipanggil. Tidak kayak sekarang ya, undangan jalan 1 minggu. Tidak ada lagi panggilan. Kalau tradisi dulu jauh-jauh hari sebelumnya undangan sudah jalan. Dan ketika hari sudah mendekat mereka dipanggil. Ya. Makanya dikatakan orang-orang yang telah diundang, jadi hamba-hambanya itu disuruh untuk memanggil orang-orang yang telah diundang
dalam perjamuan kawin. Tapi apa yang terjadi? Orang-orang yang telah diundang itu ketika dipanggil, mereka tidak mau datang. Lalu kemudian dikatakan disuruh lagi hamba-hamba yang lain untuk sampaikan kepada orang-orang itu, tidak usah bawa apa-apa, datang, karena hidangan sudah siap. Disuruh lagi, tidak perlu kamu repot-repot, ayo datang, karena hidangan sudah siap. Apa respon mereka? Ada dua respon yang ditunjukkan di sini. Yang pertama adalah mereka yang tidak mau datang karena disibukkan dengan urusan bisnis. Mereka tidak mau datang karena disibukkan dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan berbagai hal-hal yang menyibukkan yang sifatnya materi dan dunia. Mereka tidak mau datang. Padahal sudah siap, tidak usah bawa apa-apa, tidak usah repot-repot, sudah tinggal menikmati, tapi tidak mau datang. Karena yang dipentingkan adalah usahanya. Yang dipentingkan adalah keluarganya, yang dipentingkan adalah pekerjaannya. Respon yang kedua adalah mereka melakukan kejahatan terhadap hamba-hamba yang diutus itu. Dikatakan mereka membenci hamba-hamba itu, lalu hamba-hamba itu dibunuh. Itu dua respon. Melihat respon dari orang-orang yang tidak mau datang, yang hanya disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, melihat respon dari orang-orang yang membenci hamba-hamba yang diutus, apa sikap raja? Tentunya raja marah, murka, lalu menyuruh pasukannya untuk membunuh dan membakar kota itu. Pesta tidak bisa ditunda. Karena pesta tidak bisa ditunda, karena hidangan sudah siap, maka kemudian sang raja menyuruh hamba-hambanya mengundang semua orang tanpa terkecuali. Pergi ke semua persimpangan jalan. Siapa saja yang kamu temui di situ, mau orang jahat, mau orang baik, undang mereka. Undang mereka untuk datang. Dan inilah yang dinubuatkan dalam Yesaya 25 ayat 6. Di sana Yesaya katakan begini, Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa satu perjamuan dengan masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Panggil semua orang, siapapun yang dijumpai, mau orang jahat, mau orang baik, panggil dia, karena hidanganku sudah siap. Pasti kita paham ya Bapak Ibu terhadap kemarahan raja dalam perumpamaan ini. Karena seandainya kita pun mengadakan pesta, tidak usah pesta, ibadah keluarga saja. Kalau tidak ada orang yang datang, atau kalau sedikit orang yang datang, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Ini sudah siapkan. Ya, walaupun sekarang keugah harian, tapi tetap kita mempersiapkan ya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kecewa, bisa juga marah ya. Sudah capek-capek, sudah disiapkan, ya, tinggal mau datang, ya tidak juga datang. Itu manusiawi, kecewa, marah. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan dari perumpamaan ini? Allah sudah undang, Allah sudah panggil setiap orang datang untuk menikmati hidangan yang sudah disiapkan. Hidangan ini tidak lain menunjuk pada keselamatan di dalam Yesus Kristus.
Allah sudah siapkan itu. Dia panggil setiap orang untuk menikmati keselamatan. Tapi dalam kenyataannya, begitu banyak orang yang sudah diundang tidak mau dipanggil. Banyak orang yang sudah menjadi anak Tuhan, tapi ketika Tuhan panggil, begitu banyak alasan. Dalam kenyataannya, masih banyak orang yang tidak menjadikan panggilan Tuhan itu sebagai prioritas. Karena lebih mengejar hal-hal yang bersifat materi atau duniawi. Miris sekali Bapak Ibu, saya lihat untuk orang-orang muda kalau ada konser, sampai berdesak-desakan. Tapi kenapa gereja tidak pernah berdesak-desakan ya? Tapi kalau konser, ya. Atau juga kalau ada pembagian-pembagian gratis, wah di situ orang menumpuk. Tapi kenapa di gereja jarang orang yang berdesak-desakan? Lebih mengejar hal-hal yang bersifat duniawi atau materi, padahal sesungguhnya hidangan yang disiapkan oleh Allah itu adalah yang paling utama dan prioritas. Firman Tuhan katakan, kau punya segalanya dalam hidup ini. Walaupun engkau mempunyai seantero dunia ini, tapi kalau kau kehilangan tempat di sorga, tapi kalau engkau tidak dilayakkan untuk menikmati hidangan Tuhan, tidak ada artinya semuanya. Benar, siapa bilang harta dunia tidak penting? Dia bohong kalau begitu. Siapa bilang materi tidak penting? Itu kebohongan. Tapi tentunya kita tahu yang mana menjadi prioritas. Karena materi, harta dunia tidak pernah menjaminkan keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan karena itu, dengar panggilan Tuhan. Hidangan sudah siap, keselamatan itu sudah ada, dia dianugerahkan. Cuma-cuma panggil mereka, tidak usah repot-repot, ini hidangan sudah ada. Anugerah, keselamatan itu adalah anugerah. Tapi ternyata masih banyak orang percaya yang tidak respon dengan baik. Mungkin berpikir bahwa kan sudah jadi Kristen, kan sudah jadi anak Tuhan. Kalau sudah jadi Kristen ya sudah otomatis selamat. Ya. Mungkin ada pemahaman seperti itu. Anugerah keselamatan telah disediakan bagi setiap orang percaya. Tapi tergantung bagaimana kita respon panggilan Tuhan. Keselamatan itu sudah dianugerahkan. Kita tidak seperti yang lain, masih cari jalan keselamatan, sudah ada. Tapi tinggal bagaimana respon setiap orang terhadap panggilan Tuhan. Kalau panggilan Tuhan tidak menjadi prioritas, kalau ternyata orang percaya lebih sibuk dengan hal-hal yang bersifat duniawi, bagaimana mungkin dapat menikmati hidangan Tuhan? Bahkan dari undangan atau yang mengaku anak Tuhan, tapi dalam kenyataannya mereka sering berbuat benci dan jahat kepada hamba-hambanya. Bagaimana mungkin? Ini para pemimpin Yahudi sebenarnya yang dikritisi pada saat itu juga. Orang yang menganggap dirinya saleh, tapi ternyata mereka tidak mau menerima panggilan Tuhan, malah mereka membenci hamba-hamba Tuhan, mereka membenci nabi-nabi, mereka membenci orang-orang yang diutus oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mereka benci, mereka bunuh. Dan tidak sedikit juga orang percaya yang berlaku benci dan kejam kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak membunuh hamba Tuhan, tapi membunuh karakter hamba Tuhan dengan cara berbagai bentuk. Menfitnah hamba Tuhan, mengata-ngatai hamba Tuhan, pokada bokok hamba Tuhan. Ya.
Itu semua adalah cara bentuk di mana orang-orang menunjukkan kebenciannya kepada hamba Tuhan dan membunuh karakter hamba-hamba Tuhan. Apa yang dilakukan sang raja kepada orang-orang seperti itu yang membenci hamba Tuhan? Dikatakan, binasakan dia bersama dengan kotanya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita perhatikan bahwa ternyata keselamatan itu diperuntukkan kepada semua orang. Pergi, siapa saja yang kamu jumpai, panggil untuk hadir pada pesta supaya bisa menikmati hidanganku. Walaupun semua orang dipanggil, walaupun hidangan itu sudah disediakan, ternyata ada syarat mutlak yang harus dipenuhi. Bapak Ibu baca perikop kita, apa syaratnya? Apa syaratnya? Harus pakai pakaian pesta. Anugerah sudah siap untuk siapapun, tapi syarat mutlak harus pakai pakaian pesta. Itu syarat. Harus memakai pakaian pesta. Apa yang dimaksud dengan pakaian pesta, Bapak Ibu? Pakaian pesta adalah kesiapan kita, kesiapan orang percaya. Pakaian pesta adalah bagaimana orang percaya itu menjaga kekudusan hidupnya. Pakaian pesta yang dimaksudkan adalah ketaatan seseorang kepada Tuhan. Tidak pakai pakaian pesta pada saat itu berarti menghina yang empunya pesta. Orang katakan, bagaimana mungkin yang di pinggir-pinggir jalan yang dipanggil, di mana dia mau ambil pakaian pesta untuk masuk? Kalau tradisi dulu Bapak Ibu, setiap orang yang mengadakan pesta, di tempat pesta itu, apalagi kalau ini pesta raja, itu sudah disiapkan pakaian pesta. Jadi mau orang datang dari mana, sebelum dia masuk itu sudah ada pakaian pesta disiapkan, pakai itu untuk masuk. Jadi pakaian pesta dulu itu bukan seperti kita yang ada bling-bling, ya paling seperti jubah saja yang lurus, itu harus. Dan karenanya ketika ada orang yang masuk tanpa pakaian pesta, sang raja marah. Sudah ada pakaian pesta, kenapa tidak pakai? Ini menghina Tuhan pesta. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak pakai pakaian pesta adalah orang yang tidak mau menyatakan ketaatannya. Yang tidak pakai pakaian pesta adalah orang yang tidak menjaga kekudusan hidupnya. Orang yang tidak pakai pakaian pesta adalah mereka yang tidak melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana mereka mau nikmati keselamatan? Bagaimana mereka mau menikmati hidangan? Kalau tidak pakai pakaian pesta, kalau tidak jaga kekudusan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini yang masih banyak kita jumpai dalam hidup persekutuan. Dikatakan orang itu sudah ada di dalam pesta. Ditegur, kenapa tidak pakai pakaian pesta? Dia diam. Karena memang dia tahu apa yang dia buat. Ini yang masih banyak dalam kehidupan persekutuan. Orang yang rajin ada di dalam gereja, orang yang rajin dalam persekutuan, tapi ternyata dia tidak gunakan pakaian pesta. Bisa dikatakan siang malam dalam pelayanan, siang malam di gereja. Tapi kalau tidak gunakan pakaian pesta, makanya biasa didengar orangnya rajin gereja, rajin pelayanan, tapi kenapa kata-katanya, kenapa perbuatannya tidak pakai pakaian pesta? Iya, seperti itu. Katanya anak Tuhan, katanya pelayan, katanya rajin, tapi kenapa tidak dilihat pakaian pesta itu digunakan?
Mahatma Gandhi pernah katakan, saya senang dengan Tuhan Yesus, saya senang dengan Yesusmu, saya senang dengan ajarannya, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen. Itu kata Mahatma Gandhi. Karena dia diperlakukan tidak baik dengan orang-orang yang mengatasnamakan Kristen. Orang yang katakan Kristen tapi tidak menggunakan pakaian kekudusan, pakaian pesta. Firman Tuhan mengingatkan kita yang telah diundang untuk selalu menggunakan pakaian pesta. Jangan pakai topeng. Jangan berpikir bahwa karena kita sudah banyak berbuat, jangan berpikir karena saya sudah dibaptis, saya sudah disidi, saya sudah diteguhkan dan sebagainya, berarti itu jaminan untuk mendapatkan atau dilayakkan menikmati hidangan, yaitu kerajaan sorga. Orang Toraja katakan, belum tentu. Belum tentu. Karena syarat mutlak harus pakai pakaian pesta. Apakah pakaianmu, apakah hidupmu sudah berkenan kepada Tuhan? Karena pakaian pesta, kekudusan, ketaatan, itu menjadi syarat mutlak. Ayat 13 katakan, lalu kata raja itu kepada hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ini bagi setiap orang yang tidak mau mengenakan pakaian pesta. Lalu seperti apa pakaian pesta yang harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita? Tadi Filipi katakan, ayat 8-9, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau ini yang dilakukan, itulah syarat mutlak yang menunjukkan bahwa kita menggunakan pakaian pesta dan layak menikmati hidangan Tuhan. Memang kita diingatkan, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang terpilih karena belum menggunakan pakaian pesta. Mari masuk dalam ruang saat teduh. Hidangan telah disediakan oleh Tuhan, keselamatan telah dianugerahkan, jaga kekudusan hidup kita untuk kita layak menikmati hidangan atau keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Mari bersama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat, karena Engkau yang mempunyai dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput mari berdiri bersama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita ikrarkan pengakuan iman dalam rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Dipersilakan ada persembahan pujian dari paduan suara jemaat.
Kemuliaan bagi Tuhan untuk persembahan pujian dari paduan suara jemaat. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sidang jemaat, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nats persembahan terambil dari Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita menyanyi, terima kasih ya Tuhan. Kita bawa persembahan kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat dan cinta kasih Tuhan Yesus kepada kami.
Di saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan syukur. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan. Persembahan yang telah kami berikan kiranya bisa berguna untuk pelebaran kerajaan sorgamu di muka bumi ini. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan doa syafaat. Kasih-Mu sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Melayakkan kami untuk datang menyembah-Mu dalam ibadah raya Minggu saat ini. Semoga penyembahan kami berkenan kepada-Mu, ya Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami semua. Untuk kembali mengingatkan dan menguatkan iman kami. Bagaimana kami merespon panggilan Tuhan. Sehingga kami dapat menikmati hidangan Tuhan. Kerajaan sorga. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati, dalam hidup kami. Kami pun diingatkan untuk senantiasa menjaga kehidupan kami, sehingga kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, ubahkan hidup kami, supaya kami menjadi pelaku firman yang setia dalam kehidupan ini. Di saat ini ya Allah Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa untuk semua jemaat-Mu. Diberkatilah dalam kehidupan pribadi, diberkati dalam kehidupan keluarga, diberkati di setiap usaha atau kerja yang dilakukan. Berkati anak-anak cucu-cucu yang Tuhan anugerahkan dalam tumbuh kembang, dalam perjuangan di bangku pendidikan, baik yang ada bersama-sama dengan keluarga di Jakarta ataupun di tempat-tempat lain. Jaga mereka Tuhan, bentengi anak cucu kami, karena di sekitar mereka ada begitu banyak godaan-godaan yang bisa merusak masa depan mereka. Kiranya di dalam pemeliharaan Tuhan, mereka boleh bertekun dalam doa, bertekun dalam belajar untuk menggapai masa depan yang penuh dengan harapan yang Tuhan sudah sediakan. Diberkati orang tua kami yang telah memasuki dan menjalani masa indah lanjut usia. Penuhi mereka dengan sukacita-Mu Tuhan. Karuniakan kesehatan dan semangat menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Jemaat-Mu yang saat ini
sedang berada dalam gangguan kesehatan karena sakit penyakit, sebagaimana yang termuat dalam lembaran warta jemaat. Ataukah mungkin Tuhan masih ada yang belum sempat diketahui dan tidak sempat termuat dalam warta jemaat? Apakah mereka terbaring di rumah? Apakah mereka terbaring di rumah sakit? Atau yang sedang dalam proses pemulihan bersama-sama dengan kami dalam ibadah saat ini? Berkenanlah dalam kasih dan kuasa-Mu Tuhan, memberkati segala upaya yang ditempuh atau yang dilakukan untuk mengalirkan berkat kesembuhan. Yang berduka, kuatkan dan hiburkan, supaya tidak larut dalam duka cita, tapi punya pengharapan dalam Tuhan. Yang sedang menanggung pergumulan, ada begitu banyak bentuk-bentuk pergumulan dalam hidup ini, kuatkan iman jemaat-Mu untuk tidak menyerah dengan keadaan, tapi berserah sepenuhnya kepada Tuhan, karena meyakini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar yang terbaik. Ya Allah Bapa dalam sorga, jemaat-Mu yang sampai saat ini masih sedang berjuang untuk mereka mendapatkan lapangan pekerjaan. Kami percaya bahwa semua ladang di kehidupan ini adalah milik Tuhan, dan Tuhan sang penentu. Bukakan Tuhan, berikan peluang atau kesempatan untuk bekerja, dan terlebih karuniakan kesabaran, ketekunan untuk terus berjuang di dalam Tuhan dengan meyakini waktu Tuhan pasti tiba untuk memberikan yang terbaik. Ya Allah Bapa di dalam sorga, kami bersama-sama berdoa untuk hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis, pengurus OIG, panitia-panitia atau tim yang ada dalam jemaat. Tuhan tolong kami. Dalam keterbatasan perlengkapilah kami Tuhan, dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan, supaya dengan hikmat yang asalnya dari Tuhan kami dapat mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami langsungkan di tengah-tengah penata layanan. Berikan kami sehati sepikir di dalam Tuhan, supaya kami dapat bersama-sama mengangkat tanggung jawab pelayanan yang di dalamnya persekutuan dibangun dan Tuhan dipermuliakan. Bapa dalam sorga, semua yang sudah terlibat dalam pelayanan saat ini, berkati sehingga talenta yang Tuhan anugerahkan selalu dipakai untuk melayani dan memuliakan Tuhan. Semua pelayanan, baik di tingkat pusat sampai ke jemaat-jemaat, khususnya yang ada di Klasis Pulau Jawa dan terlebih khusus di tengah-tengah penata layanan jemaat Keramat, program-program yang masih dilangsungkan, Tuhan berkati semuanya sehingga pelayanan boleh berjalan dengan baik. Tuhan dipermuliakan. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, beri hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kehidupan kami semua sepekan mendatang, kami hanya serahkan ke dalam kuasa, kasih dan pimpinan Tuhan. Awali langkah juang kami Tuhan, sehingga setiap hal yang kami lakukan di dalam Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan harapan kami, Tuhan berikan kami kesehatan, sehingga di minggu yang akan datang, kami masih lagi dilayakkan mengalami persekutuan sebagai keluarga Allah, menyembah Tuhan dalam ibadah raya minggu seperti ini. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, sambut sempurnakan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Mari berdiri Bapak Ibu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pergilah, jawablah undangan Tuhan atas dirimu, persiapkanlah dan berikan yang terbaik untuk Tuhan, supaya engkau layak menikmati hidangan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk. Shalom. Dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan penekanan warta jemaat Minggu 15 Oktober 2023. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi tata usaha majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Ibu Pendeta Yulia Tangalayuk, yang telah melayani kita dalam ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam pelayanan dan dalam keluarga. Amin. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani pada ibadah hari ini, majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator multimedia, dan operator sound system. Tuhan Yesus memberkati saudara serta Bapak Ibu sekalian. Warta Komisi PWG, kelas katekisasi yang sedang berlangsung. Bagi Bapak Ibu yang anaknya mengikuti kelas katekisasi, selalu diingatkan untuk menghadiri di jam 11 setelah ibadah jam 9. Pemberkatan perkawinan, jika tidak ada keberatan yang sah, maka akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan Saudara Nathaniel Christian Susanto Putra dengan Saudari Helda Kelia Kasyaheng yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat di Jemaat Gereja Keramat. Tuhan memberkati. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2013 bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menyerahkan anaknya untuk dibaptis, silakan menghubungi tata usaha setiap hari kerja. Yang sudah mendaftar anaknya ada 2, yaitu Eliona Grace Patanggo, anak dari Bapak Yohanes Yeheskel Patanggo, dan Ibu Helen Rantelinggi. 2, Gwen Ocean Lamba, anak dari Bapak Suharpan dan Ibu Iin Siltiana Rising. Panitia HRG. Dari panitia HRG akan melakukan aksi masak berupa piong beras dengan harga per lampah 100.000 pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 setelah ibadah jam 9. Mohon dukungan dan partisipasinya kepada seluruh warga jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah keluarga tidak ada perubahan kecuali di rumah Opa Pasang Sura yang tadinya jam 18 menjadi jam 12 siang. Dan pada hari ini ada ibadah siang di rumah keluarga Victor Salambe setelah ibadah ini. Salombe, maaf. Anggota jemaat yang berulang tahun seperti telah didoakan oleh Ibu Pendeta tadi, selamat atas kebahagiaan yang berulang tahun di minggu ini. Berita sakit juga sudah didoakan dan senantiasa kita dukung bersama semua jemaat yang mengalami kelemahan tubuh dan dapat disembuhkan oleh Tuhan. Mohon maaf
Bila terdapat kesalahan dalam warta jemaat ini, koreksi tambahan dapat disampaikan kepada kantor gereja atau TU dan majelis gereja setempat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mengiringi langkah kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita, kita akan kembali ke tempat kita masing-masing dan saya undang Bapak Ibu untuk berdiri, menyanyi NKB 220 ayat 1 dan 3, Utus Daku Tuhan Yesus. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku, utuslah. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Ubah daku Tuhan Yesus, ubah daku, ubahlah. Silakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Utus daku Tuhan Yesus, utus daku Tuhan. Bimbing daku Tuhan Yesus, bimbing daku, bimbinglah. Utus daku